Rapat pertama ini jadi momen awal untuk saling mengenal, menyamakan tujuan, dan memulai kerja tim ke depan. Semua cerita besar selalu dimulai dari langkah kecil. Hari itu, kami datang ke sebuah tempat bernama Desa Tabunganen Tengah. Survei pertama ini mengajarkan kami satu hal, bahwa KKN bukan tentang kami, tapi tentang mereka yang akan kami temui. Rapat kedua ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya, dengan fokus pembahasan program kerja bersama dosen pembimbing lapangan. Di rapat ketiga ini jadi momen diskusi bareng tim untuk mematangkan proker dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan. Rapat terakhir ini jadi momen untuk memastikan semua sudah siap sebelum kegiatan banner-banner dijalankan. Hari ini bukan hari biasa. Di halaman kampus, kami berdiri bukan lagi sekadar mahasiswa, tapi calon bagian dari sebuah desa dengan satu tujuan dan banyak harapan. Kami melangkah meninggalkan zona nyaman, belum tahu apa yang menunggu, tapi siap untuk belajar. Inilah tempat yang akan kami sebut rumah. Selama beberapa hari ke depan, senyum warga, sapaan yang hangat, membuat kami merasa diterima. Hari pertama tidak dipenuhi program besar, tapi penuh makna. Hari ini kita jalan santai sambil mengamati situasi terkini. Sukses terus kelompok 16. Amin. Karena sebelum mengabdi, kami harus mengenal. Sebelum membantu, kami harus memahami. Dan hari ini, cerita kelompok 16 di Desa Tabunganen Tengah resmi dimulai. Hari kedua dimulai dengan satu tujuan sederhana, memberi manfaat. Meski lewat langkah kecil, bukan tentang seberapa besar yang kami lakukan, tapi seberapa tulus kami melakukannya. Kami memulai hari dengan sosialisasi PHB, belajar bersama murid tentang pentingnya hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan membangun kebiasaan baik yang dimulai dari rumah sendiri. Di balik materi sederhana, terselip harapan akan perubahan jangka panjang. Di momen itu kami sadar, mengajar bukan soal berdiri di depan kelas, tapi tentang hadir dan mendengarkan. Sebelum berpisah, kami mengabadikan satu momen sederhana. Dalam satu frame, tersimpan cerita tentang hari yang hangat. Sebagai penutup kegiatan, kami menyerahkan sertifikat kepada pihak sekolah, sebuah simbol terima kasih atas ruang yang diberikan untuk belajar bersama. Siangnya, kami kembali ke lapangan, membuat pipa reflektor sebagai penanda jalan. Mungkin terlihat sepele, tapi kami percaya pantulan cahaya di malam hari bisa menyelamatkan banyak langkah. Bukan tentang seberapa bagus bentuknya, tapi tentang niat baik yang tertanam di dalamnya. Dan kami pernah menjadi bagian kecil dari keselamatan itu. Saat akhirnya terpasang di jalan desa, kami tidak hanya melihat pipa, kami melihat hasil dari kebersamaan. Hari ini kami belajar tentang dua hal, merawat alam dan merawat tempat ibadah. Hari ini kami belajar bahwa pengabdian bisa dimulai dari halaman rumah. Di halaman sederhana, kami menanam toga, tanaman obat keluarga yang diharapkan bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Mungkin kami tidak akan melihat hasilnya, tapi kami percaya manfaatnya akan terus tumbuh. Yang kami hormati Ibu PKK Desa Tabunganen Tengah. Yang pertama itu menjaga dan meningkatkan kesehatan keluarga secara alami. Untuk yang pertama itu ada kelor. Setiap tanaman punya cerita, setiap lubang tanah punya harapan. Tidak ada yang mengeluh, karena kami tahu kami sedang melakukan sesuatu yang berarti. Di halaman rumah ini, kami tidak hanya menanam tanaman, kami menanam kenangan. Itu aja. Untuk penggunanya ini kada dianjurkan secara bebas karena butuh pengetahuan yang lumayan khusus.
Siangnya, kami melanjutkan kegiatan di masjid desa. Tanpa banyak kata, kami mulai bergerak. Sapu menyentuh lantai. Air mengalir di tempat wudhu. Debu perlahan menghilang. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan jendela dan halaman. Tidak ada pembagian tugas resmi. Semua berjalan dengan kesadaran. Setiap tetes keringat adalah bentuk terima kasih kami kepada desa ini. Di balik aktivitas sederhana itu, kami belajar tentang keikhlasan karena hari itu kami sadar pengabdian tidak selalu tentang program besar, tapi tentang niat yang tulus, bahwa membantu tidak harus terlihat dan berbuat baik tidak perlu disaksikan. Kami merasa terhormat bisa ikut merawatnya, meski hanya sebentar. Pagi dimulai di balai desa, tempat berkumpulnya warga, tempat lahirnya banyak keputusan. Kami belajar bahwa merawat fasilitas desa adalah bentuk kepedulian yang paling nyata. Setelah itu, kami melanjutkan dengan pendistribusian bak sampah, karena desa yang bersih dimulai dari kesadaran, bukan dari peraturan. Kami berharap dari satu tempat sampah kecil, lahir kebiasaan besar, menjaga lingkungan bersama. Di sela-sela kegiatan, kami berhenti sejenak. Tukar kado menjadi ruang untuk tertawa. Hadiah sederhana, tapi penuh cerita. Sore hari, kami kembali berkumpul. Satu persatu warga berdatangan, dari anak-anak ibu-ibu sampai bapak-bapak. Kami berdiri sejajar, mengikuti irama musik. Tidak ada jarak, tidak ada perbedaan. Di momen itu, kami lupa status sebagai mahasiswa, dan mereka lupa kami sebagai pendatang. Yang ada hanya orang-orang yang semasima ingin sehat dan bahagia. Dan kami tahu, ini akan jadi salah satu momen yang paling kami rindukan. Menurut Bapak, bagaimana interaksi mahasiswa dengan warga di sini? Ya, kalau interaksi mahasiswa dengan warga kami Desa Tabungan Tengah ini sangat baik. Jadi kami sebagai kepala desa, dengan adanya KKN ini, kami sangat memberikan apresiasi. Mudah-mudahan ke depannya bisa terulang lagi seperti ini. Menurut kakak, kegiatan KKN ini penting atau tidak? Kenapa? Menurut saya, KKN ini sangat penting karena Tabungan Tengah merasa kehadiran KKN sangat membantu untuk masyarakat Tabungan Tengah. Pesan kakak untuk mahasiswa KKN gimana? Pesan saya sangat bahagia, senang dengan kehadiran KKN, dan terima kasih telah hadir di Desa Tabungan Tengah yang membuat semoga kedepannya lebih baik lagi. Menurut kakak bagaimana kondisi desa sebelum ada KKN-nya? Alhamdulillah, semenjak ada KKN kami jadi tahu berapa lama sampah akan terurai. Program apa yang paling ibu suka atau terbantu saat ini? Kalau menurut saya itu tuh lampu pipa yang penerangan jalan tuh, karena itu membantu menerangi jalan. Setelah melalui berbagai kegiatan dan kebersamaan, tibalah saatnya bagi kami untuk mengakhiri rangkaian perjalanan ini. Terima kasih atas sambutan, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan. Semoga apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat, dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga. Kami dari kelompok 16 ingin pamit undur diri. Minta maaf lah.